alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayat yang telah diberikan kita pada pagi hari ini sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini meskipun melalui via Zoom guna melaksanakan kajian Islam online. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan pada kajian Islam online yang diselenggarakan oleh Seci and Friends, yang dimana kajian ini akan membahas khusus terkait kitab hadis Riyadhis Shalihin, dan kajian ini merupakan kajian perdana dari tim penyelenggara dan insya Allah akan menjadi kajian rutin di setiap pekannya. Sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nasaruddin, mahasiswa Unhas dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, yang akan memandu jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Adapun pemateri kita yaitu Al-Ustadz Irwan Fitri Aco. Berikut profil beliau. Al-Ustadz Irwan Fitri Aco lahir pada 24 September tahun 1974 di Makassar. Beliau sudah menikah dan beliau merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar dan dosen pada Ma'had Albir Unismu Makassar. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Islam Alauddin. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah KSA dan melanjutkan S2 maupun S3-nya di Universitas Islam Alauddin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz Irwan Fitri Aco untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di pagi yang cerah ini kita berkumpul untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada dalam keadaan sehat dan menyempatkan diri untuk hadir untuk sama-sama mempelajari agama kita ini. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan ini adalah nikmat yang sering diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian, bahwa dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering melalaikannya, padahal dia nikmat yang besar.
nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Seorang ulama besar bernama Sufyan bin Uyainah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mengomentari hadis Nabi tersebut bahwa ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sufyan bin Uyainah mengatakan, innal insana idza kanu fi sihhatin maka kanat umniyatuhum illa wahidah. Manusia pada umumnya, dan kita ini semuanya, umumnya kita jika berada dalam keadaan sehat, kanat umniyatuhum ad-dunya kulluha. Kata beliau, manusia jika berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, maka cita-citanya sangat banyak. Dia ingin menguasai, memiliki, dan menikmati semua kesenangan dunia yang dilihatnya, didengarnya. Sebaliknya, kata beliau, melanjutkan perkataannya, wa idza kanu fi maradin ma kanat umniyatuhum illa wahidah. Sebaliknya, manusia jika sudah berada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, maka tidak ada satu harapannya, permintaannya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu, yaitu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkat dari itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengannya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Setelah itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini masih pengantar, bahwa kita setelah disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk banyak-banyak mengucapkan hamdalah, rasa syukur, kita itu disyariatkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang berhubungan dengan salawat yang perlu kita pahami adalah seringnya orang-orang bertanya, mengapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul membutuhkan salawat kita? Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung dengan banyaknya salawat yang kita sampaikan? Jawabannya tidak sama sekali. Rasulullah menyunnahkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepadanya bukan karena beliau membutuhkan dan akan beruntung dengan salawat kita. Kitalah yang akan beruntung dengan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawat hamba itu 10 kali. Di sini hikmahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari kita salawat kepadanya, maksudnya supaya kita mendapatkan balasan salawat 10 kali lipat dari Allah. Nah, apa maksud salawat Allah kepada kita? Ulama kita menjelaskan bahwa salatullahi ala hadhil ibad, salawatnya Allah kepada kita semua, yang setelah kita bersalawat kepada Nabi adalah maksudnya nuzulur rahmat wal barakat. Allah menurunkan rahmat dan keberkahan hidup yang akan didapatkan oleh setiap hamba yang selalu bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita bikinkan kesimpulannya, maka kita akan berkesimpulan bahwa salah satu kiat untuk mendapatkan keberkahan hidup di muka bumi ini adalah dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah sebabnya sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya yang sahih, man aktsara alayya salatan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang memperbanyak salawatnya kepada aku, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena Nabi kita butuh, tetapi kita yang akan beruntung dengan salawat-salawat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sekali lagi memuji Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk kita berkumpul sekalipun di dunia maya untuk sama-sama kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab ada satu berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kelompok manusia, satu komunitas manusia berkumpul, bertemu di satu rumah dari rumah-rumah Allah atau di satu tempat yang mereka mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya, kecuali haffathumul malaika, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, berita gembira yang pertama dalam satu rentetan hadis berikut ini, bahwa para malaikat sekarang sedang menaungi kita. Menaungi kita. Apalagi haffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah. Sekarang setiap kita yang sekarang hadir di Zoom ini, itu Allah memasukkan ke dalam hati kita rahmatnya, kasih sayangnya, dan dengannya sambungannya adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah memasukkan rasa sakinah, ketenangan dalam hati-hati kita. Dan itu bisa dibuktikan ya di lapangan bahwa berkumpul di majelis zikir, majelis di mana nama Allah dan Nabi kita disebut namanya, itu berbeda rasanya dengan berkumpul di satu majelis, di satu perkumpulan yang di kumpulan itu adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah sekalian bisa membuktikannya, duduk di pengajian dengan duduk di misalnya tempat karaokean, lagi nonton musik, itu akan berbeda rasanya. Orang yang jingkrak-jingkrak menikmati musik mungkin dia senang, tapi ketahuilah dan yakinlah mereka tidak berada dalam keadaan bahagia. Sebab senang dan bahagia itu berbeda, ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ujungnya dalam hadis itu, berita gembiranya berkumpul seperti ini. Rasulullah mengatakan, wa dzakarallahu fi man indahu. Allah menyebut-nyebut nama kita, ya semua yang hadir sekarang, nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Nah, ini berita gembira, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita senang dan rajin, juga butuh kesabaran untuk selalu kita berkumpul mempelajari agama kita ini dengan baik. Kita berdoa mudah-mudahan
Allah memberikan kita keistiqomahan untuk mempelajari agama kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mukaddimah atau pengantar pertemuan kita yang pertama ini. Insya Allah hari ini kita belajar hadis yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis dan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kita langsung masuk ke babnya. Bab yang akan kita pelajari adalah bab tentang ikhlas menghadirkan niat pada setiap amalan yang kita lakukan, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Jadi sekali lagi bab kita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian sudah punya bukunya, buku Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama adalah bab al-ikhlas. Bab ikhlas menghadirkan niat pada setiap amalan yang kita lakukan, baik berupa perkataan ya, yang nampak zahir ataupun yang tersembunyi. Nah, pelan-pelan kita pelajari beberapa maknanya dulu. Pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, al-ikhlas, ikhlas itu dalam bahasa Arab asal kata kalimatnya khalusah. Khalusah. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang murni. Ya. Jadi ikhlas itu adalah kemurnian. Yang biasa orang mengatakan ikhlas itu kemurnian hati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang biasa atau pernah ke Tanah Suci atau ke negeri Arab secara umum, Bapak Ibu pernah mendengarkan di Saudi itu kalau atau bahkan di atas pesawat, kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat Saudi Airlines atau misalnya Emirat, itu pramugarinya atau pelayannya di atas pesawat itu, kalau kita sudah makan, lalu dia mau ambil piring yang kotor, ya, sisa makanan kita, biasanya dia bertanya kepada kita, khalas? Khalas? Maksudnya, selesai? Sudah selesai? Makannya sudah selesai, tidak ada lagi? Nah, dia menggunakan kalimat khalas, bertanya, artinya tidak ada embel-embel lagi, tidak ada permintaan lain, maka dari situlah diambil kalimat ikhlas. Bahwa ikhlas itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa embel-embel. Nah, itu makna ikhlas. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang pentingnya ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat. Ya. Dua kalimat ini, ikhlas dan niat, memang ada perbedaan, tetapi rata-rata orang akan menggunakan kalimat ikhlas itu sebagai makna niat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami bahwa ikhlas itu merupakan satu syarat diterimanya amal seorang hamba. Jadi Bapak Ibu, ada dua syarat penting agar amalan soleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikhlas, artinya dia melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua ini ikhlas dan niat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk, dua sejoli yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang melakukan satu amalan, terutama yang berhubungan dengan ibadah, sekalipun dia ikhlas, tapi tidak sesuai dengan petunjuk yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi, maka dia tertolak.
Begitu sebaliknya. Sekalipun sebuah perbuatan amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi, tapi dia tidak ikhlas, maka amalannya itu akan tertolak. Ya, nanti tertolaknya itu atau diterimanya itu memiliki kadar-kadar tertentu. Ada orang yang amalannya diterima setengahnya saja. Ada yang 1/10-nya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nanti di pertengahan kitab ini ada disebutkan, tapi tidak apa-apa kita sebutkan di awal sebagai penjelas bahwa Nabi SAW mengatakan, innal abda la yansarifu min salatihi, sesungguhnya nanti ada orang yang selesai dari salatnya, la yajidu min salatihi illa usyruha, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya itu kecuali 1/10 saja, aus tus'uha, atau mungkin 1/9, 1/8, sampai ada orang yang hanya mendapatkan setengah ya bobot pahala dari yang disiapkan oleh Allah setelah dia melaksanakan sholat. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh dua hal tadi, keikhlasannya dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kitab Rajul Shalihin ini dimulai dengan bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian penulis Imam An-Nawawi dalamnya itu menyebutkan satu ayat, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini untuk mempertegas keikhlasan dalam beramal. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud." Tidak seorang hamba itu atau hamba-hamba itu disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali perintah itu isinya ada perintah melakukan didasari oleh niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mukaddimah Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang kita akan pelajari insyaallah secara kontinu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang mulai mempelajari baca hadis pertama pada bab pertama ini. Hadis pertama Amir al-Mu'minin, saya langsung baca terjemahannya saja ya. Dari Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibn Nufail bin Abdul Izzi bin Riya bin Abdullah bin Qurat bin Razah bin Li bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu an. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, yang punya bukunya itu nanti lihat panjang ini ya. Padahal nama cerita cuma Umar bin Khattab. Urutan kalimat berikutnya itu adalah nama bapak, kakeknya, dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai di inti teks ini baru perawinya, orang dahulu terutama orang-orang Arab itu sudah terbiasa mencatat nama-nama ya bapak, kakek, dan seterusnya. Mereka terbiasa untuk menjaga nasab mereka, dan ini harus sebenarnya ditekan oleh kita semua, terutama kaum muslimin. Kata ulama, salah satu hikmah
orang-orang Arab dahulu, ya, nama bapaknya, kakeknya, terusnya, ya, silsilah keluarganya, untuk petunjuk kepada orang lain bahwa dia itu berasal dari keturunan yang baik-baik. Yang kedua yang paling penting adalah membuktikan bahwa mereka adalah kelompok manusia yang selalu ada silsilah keturunan mereka. Iya. Jadi tahu dia dari mana, bapaknya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya. Nah, kita ini, terutama orang Indonesia, terkhusus kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara yang bisa menghafal nama bapaknya kakek kita. Jangan kali ada orang kalau ditanya siapa namamu, siapa namanya bapakmu, itu siapa nama kakekmu, siapa nama bapaknya kakekmu, sudah tidak tahu. Rata-rata kita cuma menghafal bapak kakek. Yang empat ke atas itu sudah tidak ketemu. Dari sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, mulai dari sekarang penting kita catat itu silsilah kehidupan kita, silsilah keturunan kita. Iya. Dan itu pernah dilakukan oleh raja-raja dahulu, ketahuan. Iya, dia dari mana, bapaknya siapa, kakeknya siapa, bapaknya kakek siapa, ibunya siapa, ya, dan seterusnya. Dan ini hikmah sampai disebutkan nama yang panjang. Jadi dari Amirul Mukminin seterusnya beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa kanat hijratuhu lidunya yusibu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaq alaih. Nah, kita pelan-pelan Bapak Ibu jamaah sekalian mempelajari ada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan bukunya, di situ pakai teks atau lafaz jamak bin niat. Itu digunakan kalimat tunggal bin niat. Sedangkan di sini ini lafaz Bukhari bin niat. Lafaznya dengan dalam bentuk plural. Sesungguhnya amalan-amalan itu sangat bergantung pada niat-niatnya. Itu kalau kita terjemahkan literally teks pada hadis ini. Tapi kalau di sahih kita dapatkan bentuknya tunggal. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya. Apa hikmahnya? Apa teksnya atau lafaznya ada perbedaan? Hikmahnya adalah kalau kita membaca pada hadis ini, teksnya keluar, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung niat jamak, niatnya. Artinya, ada melakukan satu amalan, itu niatnya baik. Jadi bisa jadi ada orang melakukan satu perbuatan, objek perbuatannya satu, tapi niatnya banyak. Sebaliknya, ada kumpulan orang banyak, satu amalan, niatnya juga banyak. Itu kalau bentuknya jamak. Kalau kita ke Sahih Muslim, sesungguhnya amalan bergantung niatnya. Artinya ada amalan-amalan itu. Nah, kalau kita bikinkan contoh begini Ibu jamaah sekalian, sekali lagi ada orang melakukan satu amalan
Contohnya adalah orang yang pergi haji. Ada orang pergi haji, bisa saja niatnya banyak. Padahal harusnya satu saja. Satu saja. Orang itu pergi berhaji, niat melaksanakan rukun Islam. Ya, selesai satu. Tapi hadis ini, Rasulullah memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa ada orang beramal dengan satu amalan niatnya banyak. Contohnya sekali lagi haji. Ada orang pergi haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kedengaran Ji suaranya? Iya, Ustaz. Ustaz. Baik, kita lanjut. Ya. Assalamualaikum. Lanjut. Iya, Ustaz, bisa. Ustaz. Baik. Jadi ada orang yang pergi haji, niatnya banyak. Niat pertamanya sana haji. Niat yang kedua, supaya dia bisa dibilang atau beri gelar haji. Niat yang ketiga, pergi haji sekaligus berwisata. Niat yang keempat, sekaligus berdagang. Dan itu sama orang pergi sambil berdagang. Ya, Bapak Ibu yang pernah haji di tahun-tahun 2000-an, ya, itu mendapati ada orang pergi haji bawa barang. Satu barang yang dibawa yang paling sering oleh jamaah haji adalah rokok. Ya, bawa rokok. Ini dari Nabi SAW bahwa ada orang memang beramal satu amal, ya, niatnya banyak. Ya. Sebaliknya ada orang nanti banyak melakukan satu amalan, berkumpul melakukan satu amalan, niatnya satu. Apa itu? Misalnya kita ini berkumpul banyak orang melakukan satu perbuatan, niatnya cuma satu. Apa itu? Untuk mendapatkan ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sangat baik kalau dia fokusnya ke situ. Sekalipun ada niat yang lain, ya, sekaligus sebagai ajang tali silaturahmi. Maka kalau begitu niatnya, maka insya Allah pahalanya, bobot pahalanya akan berbeda dengan yang niatnya bercabang, tapi ada niat yang berhubungan dengan dunia dan ada yang berhubungan dengan niat, ya, akhirat. Kita lanjutkan hadisnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung niat-niatnya. Sesungguhnya setiap orang itu atas dengan atau bergantung pada niatnya. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya menjelaskan yang pertama, perlu dipahami bahwa niat itu mempengaruhi hal. Niat yang berhubungan dengan ibadah mempengaruhi hal. Yang pertama, niat mempengaruhi bobot pahala. Sekali lagi, yang pertama mempengaruhi bobot pahala. Yang inilah yang dimaksud nanti. Yang kedua, niat mempengaruhi jenis pahala. Mempengaruhi jenis pahala. Bagaimana dengan niat itu mempengaruhi bobot pahala? Contohnya, orang di sedekah. Niatnya untuk membantu. Memang dia bersedekah untuk membantu orang lain. Dan niatnya
hanya dengan itu, maka bobot pahalanya lebih besar. Tapi kalau dia bersedekah, niatnya ada bahkan niatnya itu masih masuk dalam kategori ibadah, dia bisa mengurangi atau membuat pahala. Ada satu perbuatan yang kelihatannya dia tidak mengapa, tapi dia bisa merubah atau bahkan mengurangi bobot pahala. Dia diterima, amalannya itu diterima, yaitu sedekah tadi, tapi bisa mengurangi bobot pahalanya. Apa itu? Dan ibu bapak akan kaget. Ada orang yang bersedekah, dia bawa uang sedekahnya ke pesantren. Dan akan sumbangannya itu katakanlah 10 juta, dia serahkan sumbangannya itu kepada pimpinan pondok. Niat awalnya, niat pertamanya adalah memberi bantuan, sedekah seperti dia. Tapi di minta untuk didoakan pondok itu supaya dia sukses, ya, dan berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Ya, katakanlah begini, calon anggota dewan, ya, datang bawa sumbangan ke pondok. Dia betul-betul mau membantu, tapi ada yang lain. Dia minta didoakan supaya di dewan atau menjadi apalah. Itu akan mengurangi bobot pahalanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum," dalam surah ini, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukra." Sesungguhnya kami memberi makan dan minum kepadamu, kami tidak mengharapkan balasan, bahkan jangan balasan, terima kasih saja, ya, kami tidak membutuhkannya. Nah, di sini banyak pelajaran. Jadi sekali lagi, poin utamanya, kalau kita memberi, apa memang tidak boleh minta didoakan Ustadz setelah memberi? Boleh saja, tapi sekali lagi bisa mengurangi pahala. Karena hukum asalnya memberi, ya, tidak boleh meminta atau menunggu balasan. Tidak boleh menunggu balasan berdasarkan ayat kita sebut tadi. Kalau orang yang kita beri sumbangan itu sedekah mendoakan Allah, itu baik. Itu baik. Biar dia yang berdoa. Tapi kalau kita memintanya, itu penjelasan ulama kita mengurangi bobot pahala kita. Karena seakan-akan kita minta imbalan dari orang yang kita sedekahi. Pak ini mendekat saya atas nama saya, mohon didoakan. Itu baik, tidak mengapa. Tetapi itu buat pahala berdasarkan beberapa ulama kita. Yang baik, yang paling kuat adalah berikan saja. Nanti kalau dia mendoakan, alhamdulillah. Karena kalian, ya, kita langsung berdoa, jangan minta didoakan. Kasih kau nah, ini sumbangan tapi doakan nah. Itu sebenarnya kurang, tidak salah, tidak kehormatan, tapi dia mengurangi bobot pahala. Ya, jadi sebaiknya beri
setelah berbuat baik, yang tangan kita ke langit berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan 2 macam doa. Yang pertama, ya Allah, terimalah amalanku ini berdasarkan arahan yang dicontohkan oleh dan Ismail. Ya Allah, terimalah amalanku ini, kata Ibrahim dan Ismail dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, kita mengangkat tangan berdoa setelah meminta diterima. Yang kedua, mintalah untuk dimudahkan melakukan perbuatan kita inginkan bisa ya Allah, kalau engkau terima amalanku ini, maka mudahkan saya untuk bisa lulus dalam ujian. Ya Allah, sedekah saya ini terimalah, dan engkau terima ya Allah, jadikan dia sebab ya anak saya bisa lulus jadi ini itu. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim ketika melakukan amalan-amalan yang soleh. Ini jenis pertama, bahwa niat itu punya mempengaruhi ya bobot pahala. Yang kedua, niat itu ada jenis pahala. Jadi ada niat yang mempengaruhi jenis pahala. Maksudnya dia bisa merubah dengan niat perbuatan tertentu yang dia adalah perbuatan biasa, dengan niat dia bisa merubah perbuatan biasa itu sesuatu yang berpahala. Contoh, seseorang, kita semua yang namanya mandi ya mandi biasa saja. Kita mandi untuk bersih-bersih supaya segar. Kalau kita mandi hanya sekadar untuk bersih-bersih supaya lebih segar, maka itu tidak berpahala. Dia tidak berpahala. Nah, bagaimana supaya dia berpahala? Disinilah fungsinya. Fungsinya niat. Dia merubah perbuatan menjadi perbuatan biasa menjadi pahala. Seseorang, kata para ulama kita, sebelum masuk kamar mandi, dia ingin mandi. Dia berdoa kepada Allah, meniatkan bahwa saya ingin mandi. Saya mandi ini supaya saya bisa segar dalam sholat. Supaya saya bisa lebih fokus ketika mendirikan sholat. Mandinya berpahala. Mandinya mendapatkan pahala. Ini maksud dari ayat hadis nama-nama. Ini kita makan, namanya makan ya makan, perbuatan biasa, dan dia kebutuhan hajat hidup yang sangat daruri. Kita makan ya makan. Makan, kalau makannya sekedar makan supaya bisa mengenal perut kita, maka makan itu tanpa niat, maka dia tidak berdosa, tapi tidak berpahala, karena dia perbuatan mubah. Bagaimana caranya supaya makan kita itu berpahala? Dia perbuatan biasa, kan jadi hajat hidup, ya. Maka kita sebelum makan berniat bahwa saya makan ini supaya badan saya menjadi sehat dan saya bisa beribadah dengan baik. Ayo ibu jamaah sekalian, hikmah di balik sabda-sabda Nabi SAW, salah satunya nama malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sangat dipengaruhi oleh niatnya. Ya. Mungkin kalau sebagai pendekatannya, kalau dalam pidana itu biasa mereka menggunakan niat itu ada satu lagi motif. Niat dan motif. Bunuh sudah ada niat. Motifnya adalah
misalnya karena dendam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam agama kita yang dimaksud oleh hadis ini, niat yang dimaksud adalah bentuk niatnya tadi. Kalau dia yang dua niat yang merubah jenis pahala, itu namanya, artinya bisa dianalogikan menjadi motif. Sedangkan niat secara umum maksud adalah keikhlasannya. Jadi sekali lagi, niat itu fungsinya dua. Dia memenuhi bobot pahala, dan ini yang dimaksud niat dengan keikhlasan. Sedangkan niat yang akan mempengaruhi jenis pahala dan merubah perbuatan biasa mubah menjadi ibadah, menjadi berpahala, mungkin kalau analogi menjadi motifnya. Apa motifnya Anda makan? Maka motifnya karena sekedar untuk kenyang, maka dia tidak berpahala. Kalau motifnya makan untuk supaya dia bisa sehat dan ibadah, karena akan beda orang dan orang yang sakit, maka di situ dia mendapatkan pahala dari bersifat mubah. Kita sambung hadisnya sedikit lagi, 30 menit sisanya kita tanya jawab. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya, maksudnya pahalanya sangat ditentukan oleh keikhlasannya. Wa inna malikul limri imanawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya, akan mempengaruhi jenis pahala. Faman kanat hijratu Allahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung berpahala. Dia seakan-akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebentar akan sebutkan. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan balasan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau wanita. Nah, ini bagian dari dunia, maka hijrahnya itu didapatkannya sesuai dengan niat hijrahnya. Nah, yang pertama perlu kita jelaskan pada kalimat hijrah. Hijrah itu dalam bahasa Arab maksudnya al-intiqal min makan ila makan. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi makna hijrah yang diinginkan oleh hadis ini adalah al-intiqal makanin tayyibin. Al-intiqal min al-ma'siyah ila ta'ah. Hijrah yang dimaksud oleh hadis ini, potongan pertamanya ada berhijrah, berpindah dari keburukan kepada kebaikan, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Nah, apa kalau begitu hubungannya dengan niat? Apa perlu apa dibutuhkan ketika kita berhijrah? Perlu. Kita pindah tempat, kalau sekadar pindah saja tidak dapat pahala. Tapi kalau dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia akan berpahala dan juga mempengaruhi bobot pahalanya. Berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Niat itu mempengaruhi bobot pahalanya. Dia pelaku dosa, lalu dia bertobat, lalu dia melakukan amalan-amalan. Butuh niat, butuh, karena niatnya yang akan mempengaruhi bobot pahalanya. Karena ada orang niatnya pindah dari keburukan kepada kebaikan, niatnya setengah-setengah. Apa itu? Lanjutan dari tadi.
bahwa ada orang berhijrah karena dunia. Dia orang buruk. Berhijrah, melakukan kebaikan-kebaikan, niatnya setengah. Kalau kita berikan contoh, ada anak muda yang sebenarnya broken. Tiba-tiba dia berubah menjadi wanita, laki-laki yang nampak soleh. Kenapa? Karena niatnya ingin mendapatkan seorang istri. Dia melakukan kebaikan itu supaya mendapatkan ya pengabulan dari calon pasangan. Maka hijrah itu berpindah dia dari keburukan kepada kebaikan. Tuhan, kalau niatnya full karena Allah, dia berpindah, berhijrah, maka pahalanya akan besar. Kalau setengah, maksudnya keikhlasannya, maka disitulah yang akan mempengaruhi bobot pahalanya dan bahkan mempengaruhi diterima atau tidaknya amalan itu. Maka kenapa ya hikmah, kenapa menyebutkan barang siapa yang berhijrah yang diinginkannya, kata orang berhijrah dari keburukan karena ada keuntungan yang bisa didapat. Misalnya tidak apa-apa kita sebut dunia artis. Ada orang apa namanya tidak pakai jilbab, tiba-tiba berjilbab. Ternyata niatnya bukan karena ingin jadi lebih baik, tapi hanya karena ingin tampil lebih cantik. Karena dia sering-sering mengatakan, oh cantik itu kalau pakai jilbab kok. Maka dia pakai jilbab bukan landasan agama, bukan karena perintah agama, tapi karena ada urusan dulu. Makanya sering-sering kita dapati orang yang berhijrah tidak jilbab menjadi jilbab, kemudian berjilbab, itu jilbabnya tidak benar. Ditutup bukan seluruhnya. Kepalanya aja. Model jilbabnya jadi lain. Model jilbab susah. Ya, itu karena dia tidak dilandasi dengan niat yang benar. Tidak belajar agama yang benar. Makanya sekedar bahan saja, ini keluar sedikit. Itu jilbab disebut bermacam-macam modelnya. Ada jilbab syar'i yang betul-betul sesuai dengan perintah. Ada jilbab setengah tiang. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, biasa memperhatikan setengah tiang. Ada orang pakai jilbab setengah tiang. Ya kepala anak tutup, tapi dia pakai daster, kelihatan betis. Jilbab setengah tiang. Jadi jilbab atas landasan agama ini. Ya mungkin alamnya. Ya, untuk misalnya dia pakai jilbab, dia tutup kepalanya, tapi dia pakai daster setengah tiang, lengan pendek, dia tutup kepalanya, itu bukan pakai jilbab sebenarnya. Ada niat dunianya. Apa misalnya? Untuk menutupi ya rambutnya mungkin yang sudah uban. Ya. Atau dia buat pakai jilbab. Maka ini ya dipengaruhi oleh niatnya. Makanya sekali hikmah di balik ucapan Rasulullah, "Pemana dunia yusibuha." Imratin yang kihuha, atau dia berhijrah karena ingin mendapatkan wanita, dan ini disebutkan sebabnya. Jadi dulu disebutkan dalam sabab urutnya, ada seorang laki-laki ikut berhijrah bersama Nabi SAW. Itu ternyata dia ikut hijrah bukan karena tulus sepenuhnya ingin ikutnya. Dia hijrah itu ikut bersama Nabi karena ada seorang wanita yang dicintainya. Dia mau menikahinya. Namanya wanita itu disebut sebagai Ummu Qais. Ya, Ummu Qais
sangat cantik. Sahabat kita masih awal-awal masih Islam kasihan memang. Dia ikut berhijrah karena lihat itu istilahnya odo-odo, nah itu hijrah juga, maka dia ikut hijrah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berhijrah bukan karena Allah sepenuhnya, wanita yang ini, ya, maka hijrahnya sampai di situ saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajarannya menit insyaallah. Pelajarannya bahwa diberikan petunjuk yang pertama, pentingnya kita memperhatikan niat-niat kita. Memperhatikan niat kita. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, perhatikan niat kita. Yang pertama, memperhatikan niat kita, maksudnya keikhlasan kita. Kita melakukan semua ini tulus karena Allah, atau tidak ambil. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perhatikanlah kapan pentingnya kita berniat supaya amalan mubah itu menjadi ibadah. Kita makan, kalau kita ya berniatlah, saya makan ini supaya saya sehat beribadah. Maka insya Allah kalimat singkat itu, niat singkat itu bernilai pahala. Saya mandi supaya saya bisa menjadi lebih fresh gitu, dan berolahraga supaya fisik saya lebih sehat, supaya bisa lebih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pelajaran pertama di hadis ini, perhatikan niat-niat kita, sisi keikhlasannya dan sisi jenis niat yang kita patrikan dalam hati kita ketika kita ingin melakukan sebuah amalan. Ya. Poin yang kedua, bahwa pentingnya kita memahami bahwa ikhlas itu, niat itu berhubungan dengan hati. Saudara-saudara kita, jaga hati mereka. Jaga hati mereka, jangan sampai kita melukai keikhlasannya. Melukai hatinya disebabkan keikhlasannya. Ini sering sebagai contoh yang berhubungan dengan kalimat ini, yaitu jangan sampai ada orang yang buat baik sama kita, kita bertanya tentang keikhlasannya. Tidak boleh. Tidak boleh, Bu, Bapak, jamaah sekalian. Ada orang yang berikan kita hadiah misalnya, jangan sampai kita bertanya kepadanya dengan mengatakan, kamu ikhlas tidak? Ikhlas Joko ini, bos. Ya. Sebab itu akan mempengaruhi pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melukai hatinya dari sisi keikhlasannya. Ini ada oleh-oleh dari kampung. Terima kasih nah, tapi ikhlas Joko ini, bos. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita mempertanyakan keikhlasan seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita. Yang disyariatkan kepada kita, kaum muslimin, anjuran Rasulullah adalah jika orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. In ahsana ilaikum akhukum fakafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Nah, ini diketahui orang tua kita dahulu. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, nak balas kebaikannya. Dan itu kita lihat biasa kalau bulan Ramadan, kita masih kecil dulu, kita disuruh bawa atau mengantar kue ke masjid atau ke rumah tetangga, ya. Biasanya kita dibalas juga oleh tetangga itu. Maka kita diajarkan, siapa saja yang berbuat baik kepada kita, usahakan balas. Kalau bisa waktu itu juga. Lalu Rasulullah menyambung hadisnya, wa illam tastati, kalau engkau tidak sanggup
atau belum sanggup membalas kebaikan saudaramu saat itu, maka kullahu jazakallahu khairan. Maka katakan kepadanya jazakallahu khairan. Jadi ini tambahan pengetahuan. Jadi jangan cuma mengatakan terima kasih. Kalau terima kasih itu ya ucapan syukur saja, terima kasih banyak. Sebaiknya ditambah Bu, Bapak, jamaah sekalian. Kalau ada orang berikan kita sesuatu kebaikan, maka kalau kita belum bisa balas, kita bilang terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Maka ini ajaran anjuran Rasulullah SAW yang memutuskan kalimat bertanya tentang keikhlasan seseorang. Jangan sampai kita menanyakan keikhlasan orang yang berbuat baik kepada kita. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah 1 jam saya bicara, sisanya kita berdiskusi. Siapa tahu ada yang masih perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi terkait ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Untuk itu, dari penyampaian materi yang sangat menarik, kiranya dari hadirin yang hadir pada kajian kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian materi, bisa mengetik pertanyaannya melalui via room chat. Fatwa. Silakan. Silakan kepada Bapak Safruddin Hashim, mungkin ingin menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye Pak, ye. Ustaz, kamera tidak diaktifkan. Menarik sekali Ustaz materi hari ini tentang ikhlas, hubungannya dengan niat. Sangat dalam dan mencerahkan. Saya kira ini hal yang mendasar, prinsipal dalam melakukan berinteraksi ya Ustaz dengan sesama. Iya. Alhamdulillah. Ya. Saya ada sedikit pertanyaan Ustaz yang kadang kita temui dalam kehidupan kita, yaitu kadang itu ada istilah Ustaz, ikhlasnya itu belakangan. Kadang pada saat kejadian kita itu sulit menerima, ya mungkin karena keterbatasan iman kita juga. Jadi nanti setelah misalnya kejadian disadarkan, baru kemudian kita ikhlas. Apakah juga bagaimana tanggapannya Ustaz tentang kondisi seperti itu? Ikhlas belakangan. Ikhlas belakangan. Iya, nah langsung kadang kalau ada kejadian kadang kan tidak semuanya kita ikhlaskan. Walaupun kita mencoba, tetapi ketika dinasihati baru kemudian ikhlas. Oh iya. Tapi nampaknya yang dimaksud ikhlas belakangan itu sabar Pak ya? Mungkin dekat-dekat satu kali barangkali. Kan ini sudah takdir. Ya begitu. Maksudnya kapan Pak Ji? Iya, betul Ustaz. Iya. Atau panitia masih ada yang lain ya? Nanti juga saya akan tambah, saya persilakan dulu yang lain. Itu dulu satu ya. Terima kasih. Baik. Pak Nasaruddin. Syukran Ustaz. Saya jawab? Silakan. Bisa Ustaz. Langsung jawab ya? Iya Ustaz, tafadhol. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, karena pembahasan kita tentang ikhlas, saya bagi dua. Berdasarkan pertanyaan tadi yang lebih mirip kepada masalah kesabaran. Alhasil
tadi kita berbicara tentang pengaruh ikhlas tentang kepada bobot pahala seseorang. Ulama itu membahas panjang lebar tentang keikhlasan. Yang nanti ikhlas itu kebalikan dari riya. Kebalikan dari riya. Ada orang melakukan perbuatan, dia hanya melakukannya karena mau dipuji orang. Gitu. Maka ulama mengatakan, jika seorang hamba, seseorang melakukan perbuatan baik, misalnya sholat, atau yang lebih dekat sedekah. Jika seseorang melakukan sedekah, bersedekah dengan niat ikhlas, di awalnya dia sudah ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan, ya, dia dibisiki oleh syaitan. Lalu muncullah sifat riaknya. Ketika dia sumbangkan uangnya 10 juta ke masjid, niatnya memang ikhlas menyumbang. Datang setan membisiki dia, bagus itu, sumbanganmu 10 juta, minta ko sama pengurus masjid kah, supaya diumumkan bilang, Pak Ahmad menyumbang 10 juta. Itu adalah bisikan setan, dia riak. Maka riaknya itu di tengah jalan, itu mempengaruhi keikhlasannya yang pertama, yang sejak awal. Kata para ulama, jika dia orang yang awalnya ikhlas tadi, terus di tengah jalan dia riya, jika dia membiarkan dirinya bisikan itu mempengaruhinya sampai akhir perbuatannya, maka itu pahalanya berkurang, bobotnya berkurang setengahnya. Karena dia awalnya sudah bagus, di tengah jalan dia diganggu dan dia mengikuti bisikan itu. Maka dia bilang sama pengurus masjid, tolong ini sumbangan ke 10 juta, jangan sebut namanya, tapi sebut nama alamatku maka di situ kata para ulama, bobot pahalanya setengah. Ya. Tapi jika di tengah perjalanan datang riaknya, bisikan setan, tapi dia melawan bisikan-bisikan itu, maka pahalanya akan menjadi full. Dia melawannya ya sekuat mungkin, sekalipun bisikan itu tetap menghantuinya. Maka para ulama mengatakan karena ikhlasnya sejak awal dan dia tidak mengikuti ombak, alur, gelombang dari bisikan setan itu, maka insya Allah pahalanya dikembalikan seperti semula. Bagian ketiga, bagaimana jika orang itu awalnya ikhlas, kemudian pertengahan dia riya, nanti setelah dia ikuti alur riya itu dan dia pun menjadi riya, tapi besoknya dia menyesal. Apakah pahalanya berkurang? Maka sebagian ulama mengatakan kalau dia menyesalinya, tetapi awalnya dia sudah ikhlas, maka insya Allah Allah Maha Rahim, pahalanya dikembalikan kepada bobot awalnya, sebab dia menyesalinya. Ya. Bagaimana kalau perbuatan itu dilakukan memang sejak awal tidak ikhlas? Kalau sejak awal tidak ikhlas, maka dia menjadi sesuatu yang sia-sia. Lalu ulama mengatakan, bagaimana kalau awalnya orang itu berbuat, awalnya tidak ikhlas, tapi di tengah jalan dia menjadi ikhlas. Apa yang terjadi? Maka para ulama mengatakan berdasarkan telah beberapa hadis, analisis terhadap beberapa hadis, didapatkan jawaban bahwa orang yang berbuat awalnya tidak ikhlas, di tengah jalan dia ikhlas, maka justru pahalanya menjadi full. Menjadi full. Kenapa?
Karena yang membawa dia kepada nilai-nilai keikhlasan adalah bisikan baik dan mungkin pengetahuan, ilmu yang didapatkannya, ceramah-ceramah di dalam masjid, lalu dia mendapatkan ya keadaannya untuk merubah perbuatannya itu dengan niat untuk mengikhlaskan, ikhlas dengan perbuatan itu. Dan ini memberikan pelajaran, dan dalam ilmu pendidikan ada seperti itu, bahwa jangan pernah hanya mau melakukan satu perbuatan menunggu ikhlas. Iya. Jadi tidak boleh kita mengatakan, saya tidak mau saya bersedekah Ustaz karena belum ikhlas. Nanti saya ikhlas baru saya bersedekah. Oh tidak. Laksanakan saja. Nah, inilah mungkin salah satu makna ikhlasnya belakangan. Tidak apa-apa. Lakukan saja. Bukankah juga kita sejak kecil diperintah oleh guru kita, orang tua kita untuk sholat? Pernahkah kita ikhlas melaksanakan sholat? Tidak. Kita tidak pernah ikhlas. Kenapa kita tidak pernah ikhlas melaksanakan sholat? Karena kita tidak punya ilmunya. Kita melaksanakannya karena perintah. Karena perintah. Tapi itu berpahala, dia berpahala. Dia akan berpahala. Iya. Jadi kalau mau berbuat, melakukan satu perbuatan, jangan tunggu ikhlasnya. Jangan tunggu ikhlasnya bagi orang-orang yang masih awam. Ya, kalau kita yang sudah dapat pengajian seperti ini, sejak awal melakukan satu perbuatan, memang sudah harus mempersiapkan keikhlasan. Wah, insya Allah ikhlas kali ini. Tapi kalau orang yang baru belajar, anak-anak kita, suruh pergi sholat, ya jangan biarkan anak kita bertanya, boleh gitu orang sembahyang kata tidak ikhlas, Abi? Nah, itu jangan. Pokoknya kau salat saja, tidak usah bertanya kau ikhlas atau tidak ikhlas. Begitu juga dengan kita. Itu bagian pertama kalau ikhlas yang dimaksud dalam sisi niat. Bagaimana ikhlas yang dimaksud? Ternyata maknanya makna kesabaran. Misalnya ada orang kena musibah, dompetnya atau katakanlah rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar api, hangus semuanya. Lalu tentu saat itu dia sedih, bahkan mungkin dongkol, nasa ngogie menoko-noko, itu koro-koro, ya. Lalu kita bilang sama dia, sudah ikhlaskan saja. Awalnya mungkin dia tidak ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya ikhlas menerima takdir-takdir Allah. Maka yang dimaksud di situ adalah bersabar. Bagaimana keadaan orang itu? Apakah dia tetap mendapatkan pahala sedangkan ikhlasnya belakangan? Disebutkan oleh para ulama, ikhlas yang dimaksud, bersabar yang dimaksud, ya, bersabarnya belakangan nanti setelah dapatkan pencerahan apa segala macam, dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabaran yang saat itu dia lakukan. Tapi sepanjang sebelumnya dia tidak sabar, maka dia tidak dapatkan pahala. Dalilnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kisah tentang seorang sahabiah di zaman Nabi SAW. Ada seorang ibu menangisi kematian anaknya, di kuburan. Lalu Rasulullah melewati orang itu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Isbiri, bersabarlah engkau." Sayangnya sahabiah ini, wanita ini tidak tahu kalau yang menegur itu Rasulullah. Sehingga jawaban wanita itu ketika diberitahu oleh Nabi, bersabarlah engkau. Wanita itu mengatakan, ilaika anni wa sya'ni. Tinggalkan saja saya. Ini bukan urusanmu. Ya, kalau bahasa kita orang Sulawesi biasanya itu kalau dikasih tahu bilang sabar ki. Itu ya sudah takdir mi. Ya, sabar ki, ikhlaskan saja. Nah, gampang kau bicara, kau bilang sabar, ikhlas. Bukan kau dikena. Ya, begitu kira-kira kalimatnya, kalimat sederhananya. Wanita itu bilang begitu kepada
kepada Nabi, tinggalkan saja bicara enak saja. Gampang kau bicara, sabar kau bukan anakmu. Ini anakku ini, sakit hatiku ini, tinggalkan anakku. Nabi pun tersenyum dan pergi. Setelah itu datanglah seorang laki-laki menyapa wanita itu. Dia bilang, laki-laki itu, sahabat ini menanyakan kepada wanita itu, "Hai, tahukah engkau siapa yang tadi menasehatimu untuk bersabar?" Wanita itu mengatakan, "Saya tidak tahu. Pokoknya itu orang ada deh, kejili-jili saja, enak-enak saja, suruh kita sabar-sabar." Maka sahabat ini ya lalu memberitahu wanita itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya orang yang baru saja menasihatimu untuk bersabar itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengarkan penjelasan itu, maka wanita ini marah ya, karena disuruh sabar padahal anaknya yang mati. Dia kejar Rasulullah. Dia kejar sambil tergopoh-gopoh. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, asbir." Wahai Rasul, sekarang saya sudah sabar mah ini, ku terima nih. Saya sudah terima ini takdirnya Allah. Ya, tapi apa jawaban Nabi SAW? Dengan tersenyum, Rasulullah mengatakan, "As-sabru inda sadmatil ula." Hakikat kesabaran itu adalah ketika seseorang bisa bersabar, tabah, menerima keputusan Allah sejak pertama kali. Begitu kena, dia sabar. Itu baru hakikat kesabaran. Itu kesabaran tingkat tinggi itu. Tetapi apakah ketika wanita ini sudah mengakui kesalahannya lalu dia mengatakan, "Saya sudah sabar wahai Rasulullah, dapat pahala?" Ya, dia dapat pahala karena dia sudah kembali kepada Allah, dan itu artinya dia mengakui keputusan Allah Subhanahu wa taala sekalipun terlambat. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa hukum asal sabar itu yang tingkat tinggi adalah begitu kena musibah, kita bersabar. Kita ikhlaskan, bahasa kita. Kita ikhlaskan. Kita ditinggal mati oleh kerabat kita yang sangat kita cintai, kita ikhlaskan. Kita sabar. Itu tingkatan tinggi itu. Begitu kena, langsung kita bersabar. Ya, kita lapang dadanya. Ya, tingkatan paling rendah, ya, setelah menokok-nokok, ngomel-ngomel, terus dinasihati, itu tingkatan sangat rendah, tetap menerimanya. Saya kira itu, Bapak, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Wallahu a'lam. Iya Ustaz, terima kasih pencerahannya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Sudah bisa Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Syukran. Baik, 10 menit lagi. Baik, kepada Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada pagi hari ini, jika masih ada pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mic-nya atau bisa melalui via room chat. Ada yang lain? Udah cukup?
Silakan. Beberapa menit lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu maupun hadirin yang hadir? Jika memang tidak ada pertanyaan lagi dari Iya. para hadirin, tapi Ustadz, mungkin saya bisa bertanya menyinggung terkait pertanyaan dari Boleh. Rudin terkait sabar, Pak. Kalau dari Ustadz sendiri, bagaimana sih caranya kita untuk menjadi orang sabar, Pak? Melihat, mengingat semisal kita dikasih ujian atau musibah dari Allah SWT, bagaimana kita bisa menjadi sabar dalam menghadapi hal tersebut? Nah, nanti insya Allah Ustaz ada jawabnya, tapi kita jawab beberapa poin bagaimana bisa menjadi orang yang pertama, kata para ulama, setelah membahas tingkat-tingkatan kesabaran dan hal-hal yang berkaitan dengan sabar, maka poin yang sangat penting dipahami supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, bahwa kesabaran itu akan menyebabkan hati seseorang menghilap. Dan bersabar, hati seseorang menjadi lapang. Poin yang kedua, dan ini menjadi dasar yang sangat penting supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, adalah pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Memberikan petunjuk bahwa sabar itu tanpa batas. Orang Indonesia dan rata-rata orang memang mengatakan sabar itu ada batasnya. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan balasan pahala yang unlimited. Ya, tanpa batas. Nah, kalau orang bisa memahami itu, maka dia akan selalu berusaha menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, ya, untuk bisa menjadi orang yang sabar memang butuh latihan. Butuh latihan. Ya. Latihan di mana salah satunya melihat orang-orang yang mendapatkan musibah, lalu membayangkan bahwa mana kalau musibah itu berada pada saya, apa yang harus saya lakukan? Maka dia akan dapati satu jawab, tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Sebab kalau dia tidak bersabar, tidak ada gunanya. Ketidaksabarannya, dia marah-marah, dongkol, itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Maka dengan bersabar, ya, dia akan bisa, ya, dengan masalah. Dan itu yang perlu dipelajari. Kalau mau menjadi orang sabar, itu tadi, dia kehidupannya dengan baik. Ya. Yang paling penting untuk bisa menjadi orang sabar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bersabar. Salah satu doanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita,
Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal aishi ba'dal maut. Nanti insyaallah saya kirimkan doanya, tapi ada di buku kumpulan doa-doa zikir dan doa itu. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk engkau anugerahkan dan ridho itu adalah tingkatan tertinggi setelah kesabaran. As'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu atau anugerahkan kepadaku sifat kesabaran, yaitu sifat ridho terhadap apa yang telah engkau takdirkan dan tetapkan atas itu. Nah, itu insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang sabar dan doa untuk itu. Ya, kita mengetahui ya bahwa ini sudah takdir, mau diapa lagi? Maka kita insyaallah akan sabar. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak belajar tentang kehidupan, dan banyak-banyak belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat penting. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam kehidupan ini ya yang jauh ke depan menghadapi pada mahsyar nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kebutuhan yang kita ya perlukan dalam kehidupan kita ini. Salah satunya adalah sifat sabar. Yang berikutnya, kiat untuk bisa kita menjadi sabar setelah berdoa yaitu banyak-banyak sholat. Banyak-banyak sholat. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah untuk diberikan keutamaan dan banyak-banyak sholat. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah itu sallallahu bahu amr sholat. Rasulullah itu kalau ada urusan yang mau diselesaikan, beliau pergi sholat. Jadi salah satu kiat menyelesaikan masalah itu pergi sholat, pergi nonton film atau bahkan pergi di tempat karaoke, apalagi minuman alkohol. Bukan itu jalannya. Jadi ini ya, mudah-mudahan secara ringkas kiat-kiat untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Semoga kita dianugerahkan hati dan lidah yang selalu bisa bersyukur, bersabar, dan selalu berdoa kepada Allah. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Baik, barakallahu fikum. Baik, selaku moderator pada kajian kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang sempat dibahas sama Ustadz Irwan Fikri Aco. Pembahasan kajian kita pada pagi hari ini terkait ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ikhlas dalam bahasa Arab itu khalisah yang artinya murni atau kemurnian hati. Ikhlas juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa embel-embel. Pentingnya ikhlas dalam menghadirkan niat. Poin pertama yaitu terkait pentingnya ikhlas dalam menghadirkan niat. Nah, dalam ikhlas dan menghadirkan niat ada dua kata, di mana ikhlas dan niat yang merupakan dua kata yang berbeda. Namun terkadang banyak orang yang mengartikan ikhlas itu sebagian dari niat. Ikhlas juga merupakan salah satu syarat diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ditegaskan untuk pentingnya berikhlas. Kemudian dalam hadis Amirul Mukminin Abu Hafs Umari yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad dan Abu Al-Husain Muslim, di mana dalam hadis tersebut membahas terkait fungsi niat dalam beramalan. Yang di mana suatu amalan bergantung pada niatnya dan bahkan dapat mengurangi bobot pahala yang akan didapatkan. Yang kedua, ada niat yang dapat mempengaruhi jenis pahala. Misal, jika kita berniat melaksanakan mandi hanya untuk segar dan bersih, berarti pahala yang didapatkan tidak ada. Namun jika berniat melakukan mandi untuk dapat segar dalam melakukan ibadah, maka akan mendapatkan pahala.
Pelajaran pada kajian ini yaitu penting untuk memperbaiki dan memperhatikan niat kita, kemudian memperhatikan kapan kita dapat berniat untuk dapat bernilai ibadah, kemudian pentingnya kita memahami ikhlas dan niat berhubungan dengan hati. Yang dimana jika ada seseorang berbuat baik kepada kita, janganlah untuk menanyakan keikhlasannya karena hal tersebut dapat melukai hati, cukup dengan membalas kebaikannya. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada kajian hari ini. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir, bahwa jika selama pelaksanaan kajian masih terdapat hal-hal yang kurang dalam proses penyampaian materi. Marilah kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.